Teman-teman sudah jam 4, kita akan mulai lagi sesi kita startup pelatihan untuk pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini mungkin kita akan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan Stata, karena seringkali kita kayak melakukan visualisasi data itu biasanya pakai Excel teman-teman ya. Cuma kan seringkali kalau kita menggunakan Excel itu banyak mungkin bentuknya gitu-gitu aja gitu, standar ya. Maksudnya kalau teman-teman tidak mengedit secara lebih lanjut dari yang grafiknya Excel, mungkin bisa jadi tampilannya hanya cuma kayak gitu-gitu aja dan itu akan istilahnya monoton gitu. Walaupun sebenarnya Excel cukup powerful teman-teman untuk bisa melakukan visualisasi data, cuma kita sekali lagi sekali coba menggunakan software lain gitu untuk menggunakan visualisasi data, salah satunya dengan menggunakan Stata. Walaupun banyak software ya yang bisa memvisualisasikan tidak hanya Stata, SPSS pun juga bisa, lalu juga Python itu juga bisa, RStudio itu juga bisa, atau yang kalau teman-teman familiar ada software yang dia spesifik untuk visualisasi data namanya Tableau. Tableau. Kalau nggak salah sempat aku lupa apakah LabVIA pernah melakukan pelatihan Tableau atau enggak ya. Cuma itu menjadi cukup menarik. Cuma memang Tableau itu agak dia istilahnya berbayar juga. Ya walaupun Stata juga berbayar ya. Cuma aku belum nemu track-tracknya maksudnya. Ya untuk yang Tableau gitu. Cuma dan memang dia cukup banyak ya fitur-fiturnya kalau Tableau. Kalau teman-teman bisa lihat banyak visualisasi data yang ada di koran, misalnya itu kan macam-macam ya. Visualisasi yang ada di koran itu salah satunya kalau nggak salah itu menggunakan Tableau juga. Itu untuk melakukan visualisasi. Jadi ini cukup teman-teman ketika bisa menguasai software, terutama software statistik, salah satu hal yang bisa teman-teman harus bisa punya skillnya itu adalah bagaimana teman-teman memvisualisasikan data. Karena memvisualisasikan data itu artinya adalah teman-teman bercerita dari hasil analisis dari teman-teman, dari analisis menggunakan data itu tadi. Karena seperti yang kita uh, diskusikan kemarin, sebagus apapun hasil olahan data teman-teman, sematematis bagaimanapun, serumit apapun, seruat apapun, kalau nggak ada ceritanya itu akan sama aja. Makanya ketika teman-teman melakukan analisis data, salah satu poin penting yang harus teman-teman kuasai adalah bagaimana teman-teman melakukan visualisasi data seefektif mungkin, seefektif dan seefisien mungkin, sehingga apa yang ingin teman-teman sampaikan dalam hasil analisis data itu nanti adalah istilahnya benar-benar terkomunikasikan dengan baik. Jangan sampai apa yang menjadi tujuan teman-teman seperti mengidentifikasi di awal, misalnya teman-teman ingin mengidentifikasi kemarin ya, ada nggak sih hubungan antara orang yang uang sakunya tinggi dengan dia lebih sering beli gacuan atau enggak? Kalau teman-teman melakukan analisis data dan lain sebagainya, dan kita dipakai matematika serumit apapun, kalau dia bisa menjawab hasil pertanyaan yang di awal kan ya sama aja. Termasuk juga bagaimana nanti kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya, teman-teman bisa memvisualisasikan itu, bisa menggambarkan itu ke dalam sebuah bentuk visual yang enak, yang orang itu bisa paham, oh jawabannya itu A, jawabannya itu B. Nah itu perlu teman-teman perlu exercise dengan berbagai bentuk data. Karena kalau misalnya teman-teman belum terbiasa dengan banyak hal, nanti biasanya buatnya agak cukup gak efektif, gak efisien gitu. Bisa jadi legendnya kurang lengkap, atau mungkin X aksisnya itu lupa dikasih judul, atau mungkin X title-nya itu gap antara minimum dengan maksimumnya terlalu tinggi sehingga dia nggak kelihatan polanya dan lain sebagainya. Karena itu sering kejadian. Dan kalau teman-teman baca di Twitter juga sering banget kayak bahkan orang-orang besar di Twitter mungkin yang dia memvisualisasikan data juga terkadang masih misleading juga, masih belum bisa terbaca dengan ya sudah oke apa yang disampaikan, tapi belum terlalu cukup enak untuk dibaca. Sebagai contoh misalnya kalau semalam itu aku lihat ada dia memvisualisasikan data itu bentuk pola seragamnya sepak bola atau gimana gitu.
Jadi dia memvisualisasikannya gini. Ini adalah polanya, misalnya di sini ada logonya, terus ini warna apa, gitu, ini warna apa, terus ini ada yang diarsir, terus ini ada pola-pola apa, terus ini ada logonya atau gini, terus ini ada yang polosan. Gitu. Tapi dia nulisnya adalah 2021, 2020, 2020, 2019. Ada yang salah nggak teman-teman ya? Kalau secara apa? Secara gambaran mungkin nggak ada yang salah ya. Cuma yang menjadi agak bermasalah itu adalah di sini penempatan tahunnya. Jadi bisa jadi yang karena orang akan melihatnya agak sulit untuk bacanya. Kayak gini. Nah ini agak sulit untuk bacanya sebenarnya. Karena kita harus muter dulu. Yang baru di sebelah kiri, tetapi yang lama di sebelah kanan. Ini agak agak nggak enak, maksudnya agak tidak enak untuk dilihat. Yang lebih enak adalah bagaimana kalau kita menukar ini yang tahun lama itu di sebelah kiri, tahun baru di sebelah kanan. Nah ini hal-hal kecil yang perlu teman-teman perhatikan ketika melakukan visualisasi data. Karena kalau misalnya tidak memperhatikan seperti ini, oke mungkin datanya sudah oke gitu ya, datanya sudah valid oke, tapi orang bisa jadi misinterpretasi dari apa yang teman-teman ingin sampaikan. Gitu. Nah, kita akan coba masuk ke materi kali ini. Oke. Oke, ini kalau ini kan teman-teman sudah familiar ya, statistik deskriptif ya. Bagaimana ukuran frekuensi, ukuran kecenderungan terpusat, penyebaran, ukuran posisi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau frekuensi itu untuk melihat seberapa jumlahnya persentasenya. Kalau teman-teman menggunakan kemarin menggunakan apa? Kalau mau lihat persentase jumlah komennya dari data, kita pakai tabulate. Nah, yang kita untuk melihat persentase. Kan kalau misalnya kita lihat persentase, tab, koma, sol, atau row. Atau mungkin kita tab cross tabulation. Jadi kita mentabulasi dua data. Mentabulasi orang yang usia orang berdasarkan dia sudah menikah atau belum. Itu istilahnya cross tabulation. Jadi kita mentabulasi silang antara variabel. Nah, itu biasanya ukuran frekuensi untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu itu terjadi dan digunakan bila ini menunjukkan seberapa sering respons itu diberikan. Kalau teman-teman familiar dengan misalnya modus, kan ada ini median modus gitu ya. Modus itu kan ya berapa respon yang paling banyak muncul. Ada juga ada juga ukuran kecenderungan terpusat. Jadi ingin melihat sebenarnya kecenderungan data itu kemana. Itu bisa menggunakan mean, bisa menggunakan median, bisa ya modus juga bisa sebenarnya. Mean, median, terus ya yang biasanya kita gunakan mean, median. Seringkali kalau misalnya datanya terdistribusi normal, kita lebih suka menggunakan mean. Tapi kalau datanya misalnya tidak terdistribusi normal atau datanya melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri atau terdistribusinya terlalu ke kiri tadi itu lebih enak kita menggunakan median. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ada data outlier, istilahnya data outlier tahu ya. Data outlier itu adalah data yang misalnya rata-rata ternyata pendapatan teman-teman di sini uang sakunya misalnya 2 sampai 3 juta. Tapi ternyata ada satu orang yang jual 20 juta. Nah, 20 juta itu outlier. Dia hanya berdiri sendiri jauh dari rata-rata orang yang ada di sini. Nah, 20 juta ini yang disebut sebagai outlier. Nah, kasusnya bisa jadi orang-orang outlier seperti ini akan mengganggu yang disebut sebagai mean-nya, mengganggu rata-ratanya. Sehingga yang paling tepat ketika ada data outlier, teman-teman itu menggunakan median instead of mean. Karena ya anggap aja misalnya teman-teman ada rata-rata di sini mungkin 2 juta, 2 juta 200, 2 juta 500, maksimal 3 juta misalnya. Nah, tiba-tiba ada 20 juta. Kalau misalnya itu di rata-rata, itu nanti kira-kira jadi ngarahnya kemana rata-rata? Pasti akan bisa jadi lebih dari 3 juta. Dan itu akan cukup misleading untuk interpretasinya. Sehingga kalau ketika kasusnya seperti itu, paling enak itu adalah menggunakan media. Kalau media nanti dia akan istilahnya mereduksi
outlier yang terjadi di satu data. Terus ada juga ukuran penyebaran atau variasi. Jadi itu melihat bagaimana distribusinya, jarak dari yang paling maksimum ke minimumnya, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita menggunakan varians atau standar deviasi. Biasanya kalau standar deviasi itu untuk melihat jarak gitu ya, antara data itu simpangannya sejauh mana. Dan yang terakhir adalah ukuran posisi. Ukuran posisi itu kalau misalnya teman-teman ingin melihat posisinya teman-teman di, misalnya kalau teman-teman familiar dengan UGM termasuk dalam 1% top universities in the world. 1% itu adalah ukuran posisinya. Jadi dia di antara universitas lain seluruh dunia, UGM termasuk dalam 1% best university in the world. Jadi posisinya yang kita sebut sebagai decile, quantile, atau percentile. Kalau teman-teman familiar dengan pengukuran kemiskinan, seringkali misalnya kemiskinan itu dia menggunakan biasanya maksimum itu misalnya yang penerima kartu Indonesia Pintar misalnya. Kalau nggak salah itu penerimanya itu maksimal ada di desil 4. Jadi ada 10 desil. 10 desil, 10 desil. Desil 1 itu desil paling rendah, orang yang pendapatannya paling rendah, desil 10 itu orang yang paling kaya. Nah, jadi orang yang maksimal mendapatkan KIP, kalau nggak salah itu di desil 4, desil 4 kalau nggak salah. Jadi mereka yang posisinya ada di 40% ke bawah. Jadi nanti akan bisa melihat desil kuartil itu 25%, 25%. Desil terus persentil itu biasanya 1%, 2%, 3%. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari data populasi data yang teman-teman punya, orang yang dia 5% terbawah itu berapa sih rata-rata pendapatannya? Gitu. Nah itu nanti bisa kita lihat di sum yang detail, sum variabel terus koma D. Nah di situ kan nanti di sebelah kiri layar teman-teman itu ada yang tulisannya 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95%, 99%. Nah itu yang disebut sebagai desil atau nanti persentil juga untuk melihat posisinya itu sejauh mana. Bisa jadi nanti itu akan untuk melihat seberapa posisi dari suatu individu di antara populasi yang lain itu. Kayak gitu. Oke. Oke. Eh, ini oke, teman-teman udah tahu. UJT, oke UJT besok aja. Nah, mungkin ini sedikit refresh teman-teman terkait dengan penyajian tabel. Karena penyajian tabel itu ada beragam jenisnya, tergantung tadi apa yang ingin teman-teman sampaikan dari tabel ini. Ini berbagai macam jenis tabel yang mungkin teman-teman familiar kalau buka data BPS ya. Jadi misalnya sebagai contoh kita ingin mentabulasi data sekolah ini sekolah di mana ya? Di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta misalnya teman-teman yang melihat mentabulasi data sekolah berdasarkan jenjang, berdasarkan dia swasta atau enggak swasta, swasta atau negeri. Nah itu yang ada di sini. Atau teman-teman ingin melihat jumlah sekolah berdasarkan wilayahnya. Dengan wilayahnya itu berarti di sini. Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga posisi yang enak itu seperti apa untuk menampilkan data ini. Jangan sampai malah jumlahnya di sebelah kiri, nanti kabupaten kotanya di sebelah kanan. Itu agak noise kita melihatnya. Nggak enak aja melihatnya. Begitu juga untuk yang ini sebenarnya tergantung juga ya. Kalau teman-teman mau menaruh negeri swastanya itu di kolom, terus SD, SMP, SMA di baris itu juga oke. Itu tergantung dari teman-teman gimana apa yang ingin ditekankan. Kalau teman-teman ingin menekankan dari sisi persebaran SD, SMP, SMA-nya misalnya, akan lebih cocok menggunakan yang kayak ini. Tapi kalau teman-teman ingin menekankan negeri atau swastanya, teman-teman tukar posisi. Jadi ini tergantung dari sisi bagaimana teman-teman ingin menyampaikan pesan itu kepada si pembacanya. Termasuk juga kita bisa mentabulasi yang di sebelah ini berdasarkan wilayah dan jenjang pendidikannya. SD, SMP, SMA. Nah, kalau wilayah itu kan cukup banyak ya. Itu biasanya kita taruh di sebagai baris. Jadi variabel yang dia lebih banyak jenisnya itu biasanya ditaruh di baris. Kecuali kalau misalnya kali ini ya kasus ini yang bisa kita tukar-tukar itu nggak masalah selama dia variabelnya sedikit. Kalau sedikit saya cuma 3, 4 atau maksimal 4 deh. Itu masih bisa kita tukar gitu. Jadi itu enak, masih kita enak bacanya. Tapi kalau misalnya bayangin teman-teman SD, SMP, SMA-nya di baris,
Kepulauan Seribunya Jakarta Selatan itu di kolom, bunek bacanya, nggak enak. Jadi biasakan kalau teman-teman variabelnya cukup banyak, itu observasinya banyak gitu, misalnya kayak gini, itu jadi baris instead of kolom. Ada juga yang seperti di atas itu. Nah, dan kalau yang di atas itu nanti tergantung kondisional. Akan sejauh mana teman-teman sepenting apa untuk membreakdown misalnya negeri swasta berdasarkan wilayah, berdasarkan jenjang pendidikan. Berarti kan ada 3 kondisional. Kita ingin melihat itu berdasarkan wilayah, berdasarkan jenjang pendidikan, dan berdasarkan negeri atau swasta. Nah, nanti tergantung dari sisi apa sih yang ingin pesan yang ingin teman-teman sampaikan di tabel itu. Kalau misalnya teman-teman hanya ingin melihat ternyata fokusnya pengen di negeri aja, ya sudah yang swasta sebenarnya nggak usah. Bagi contoh misalnya. Nanti tergantung dari bagaimana perspektif teman-teman untuk bisa mengidentifikasi data. Jadi nature, satu hal yang penting ketika teman-teman mengolah data, yang harus teman-teman tahu adalah nature of the data. Nature-nya itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Tahu caranya gimana? Ditabulasi seperti ini. Jadi trial and error. Trial and error. Bisa jadi nanti datanya ternyata di Jakarta Barat itu nol, nggak ada datanya. Bisa jadi. Nah itu nanti teman-teman harus cari datanya lagi. Atau mungkin nanti kalau teman-teman tabulasi ternyata, oh nggak ada informasi yang menarik nih dari hasil tabulasi, udah kita ganti yang lain untuk visualisasi yang lain. Jadi memvisualisasikan data itu adalah menyederhanakan cara kita untuk mengkomunikasikan hasil kita menganalisis data. Jadi ketika teman-teman memvisualisasikan data, tetapi orang belum paham apa yang ingin teman-teman sampaikan, itu berarti masih belum berhasil untuk memvisualisasikan data sesederhana mungkin. Karena kuncinya adalah visualisasi yang sederhana yang orang bisa tahu. Gampangannya adalah bahkan Mbah Muai semua cowok gitu. Jadi sampai ke titik itu. Jadi lebih supaya bagaimana kita bisa melakukan itu secara efektif dan efisien. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sejauh ini? Atau kecepatan nggak ngomongin? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita akan coba geser ke bentuk visualisasi data yang lain. Oh ini kalau cross tabulation ya, sebenarnya kayak tadi sih. Ya. Oke, silahkan masuk Mbak. Jadi kita coba cross tabulasi. Cross tabulasi itu ya tipe-tipe kayak gini. Ya, cross tabulasi itu tipenya kayak gini. Jadi ya sama seperti tadi sih sebenarnya. Sebagai contoh adalah dia melakukan analisis 2 variabel berbeda dalam satu matriks. Kayak saya teman-teman mentabulasi usia orang berdasarkan dia sudah nikah atau belum. Nah, ini yang disebut sebagai cross tabulation. Jadi mentabulasi variabel atas dasar variabel lainnya. Bisa jadi teman-teman melakukan cross tabulasi. Ya, satu hal. Cross tabulasi itu bisa dilakukan ketika variabelnya itu tidak terlalu banyak. Sebagai contoh misalnya, kalau usia kemarin itu kan cuma sampai 25 sampai 30 ya, 35 ya. Maksudnya jaraknya nggak terlalu besar ya. Tapi bayangin kalau teman-teman melakukan dan posisinya adalah itu aja sudah banyak. Ya. Bayangin kalau teman-teman mentabulasi, nah posisi itu penting. Jadi bagaimana teman-teman memakan itu sebagai baris atau kolom. Kalau misalnya usianya itu dalam bentuk kategorikal misalnya, oke itu masih kita bisa tukar-tukar ya baris kolom. Tapi kalau usianya dia dari usia 1 tahun sampai 100 tahun, terus usianya itu dibuat tabulasinya kolom, mouse itu ngetek kertas kalau di print dan nggak mungkin enak untuk dibaca. Oke. Nah, ini penyajian data kita dalam bentuk grafik batang. Ini gambarannya untuk menampilkan batang-batang persegi untuk menampilkan suatu data dan dibandingkan gitu dengan data lainnya. Misalnya dan bentuknya bisa yang vertikal, bisa horizontal. Tergantung nanti teman-teman ingin detail apa. Biasanya kalau teman-teman kalau menggunakan biasanya ini berdasarkan pengalaman saya. Biasanya kalau mau menggunakan tabel garis batang seperti ini, kalau teman-teman ingin menekankan gap antara masing-masing. Kalau teman-teman ingin menampilkan itu gapnya antar kategori ini ingin ditekankan,
maka teman-teman bisa menggunakan grafik bata yang sifatnya horizontal ini. Tapi kalau misalnya hanya sebatas untuk apa ya, untuk menampilkan data dalam bentuk grafik bata, ya sebenarnya yang tanpa perlu penekanan sebenarnya cukup pakai yang atas itu. Walaupun sebenarnya cukup ya, teman-teman bisa melihat gapnya antar periode, antar kategori itu seperti apa kalau yang grafik yang atas. Cuma biasanya pesannya akan lebih kuat kalau teman-teman menggunakan ini. Kan teman-teman kalau misalnya lihat ini kan langsung, oh ini jaraknya pendek, ini pendek, oh ini ke sini cukup panjang gitu. Nah ini akan lebih apa ya? Ketika teman-teman membaca tuh udah otomatis mikirnya gap, mikirnya jaraknya. Biasanya pesannya lebih kuat kalau biasanya saya menggunakan yang grafik ini. Yang ini juga oke. Gitu. Ada juga misalnya ingin menampilkan perbandingan antar dua kategori. Jadi misalnya sebagai contoh itu adalah eh, diagram batang majemuk itu adalah untuk misalnya ada kategori matematika, biologi, fisika, kimia. Itu adalah untuk kelas 11 dan 12 program IPA. Oke, jadi ini membandingkan antara dua kategori. Misalnya sebagai contoh itu jam pelajaran di kelas 10 dan kelas 12 untuk yang putih, sedangkan yang biru itu adalah kelas 12 khusus program IPA. Walaupun sebenarnya nggak gitu, anu juga ya, nggak gitu informatif juga ya. Maksudnya kita nggak tahu juga 10, 12 yang putih itu IPA, IPS juga. Harusnya IPA, IPS masuk ya. Dan otomatis dia pasti akan lebih jauh gitu. Jam pelajaran untuk yang matematika, biologi, fisika, kimia. Ya anggap bahwa itu anggap misalnya yang putih program IPS ya. Program IPS. Terus yang biru itu adalah program IPA. Tapi kan ada juga tuh yang IPS yang dia lintas minat, terus ada biologi, ada kimia, ada fisika gitu, di kurikulum yang terbaru gitu. Nah, itu biasanya nanti akan kelihatan. Jadi kita akan membandingkan dua kategori di masing-masing mata pelajaran. Bisa juga kita menggunakan itu beberapa, misalnya yang putih, nanti ada putih kelas 10, ini kelas 11, nanti ada kelas 12 juga. Itu juga bisa. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu biasanya grafik bata yang di sebelah sana, itu untuk melihat coverage-nya. Jadi misalnya dalam apa ya, diagram batang bertingkat. Oke, misalnya sebagai contoh itu adalah grafik penjualan di suatu penerbitan buku. Di tahun 2004 yang putih itu adalah buku pelajaran SD. Oh, berarti buku pelajaran SD itu lebih banyak dibandingkan dengan buku pelajaran lain di tahun 2004. Itu juga dengan yang SLTP lebih rendah, SMP lebih rendah, kayak gitu. Ini penyajiannya dan macam-macam bentuk penyajian lain. Bisa juga dalam bentuk kayak gini. Ada juga yang bentuknya kayak hampir mirip seperti ini, hampir mirip seperti ini, cuma nah, gambar ulangan. Misalnya kita ingin melihat apa ya, bauran energi di Indonesia. Bauran energi dalam artian sumber listriknya kita tuh sumbernya dari mana sih? Batu bara, minyak bumi, EBT atau dari gas. Misalnya. Ada juga yang dia melakukannya kayak gini. Ini aja yang gampang. Saya gini bisa. Bagi contoh misalnya ini 2020, ini 2021, ini 2022. Sebenarnya ini nanti aku baginya dengan warna. Misalnya ini gini. Terus ini gini. Nanti gini ya. Misalnya ini nah, kita bentuk arsiran juga ya. Nah, ini terus kita. Nah, kayak gini. Nah, ini misalnya kita ingin menyajikan data bauran energi di Indonesia itu sumbernya dari mana aja. Pasti kalau kita total pasti akan 100%, ya kan? Kalau kita total semuanya. Nah, kita tinggal melihat distribusinya dari masing-masing. Misalnya yang ini adalah dari minyak bumi. Yang ini dari gas. Ini batu bara, ini EBP, ini batu bara. Nah, dengan visualisasi seperti ini, teman-teman bisa melihat perkembangan dari masing-masing yang ada di dalam itu.
Bisa jadi teman-teman mencari apa ya, yang pasti sudah 100%. Eh, Kelulusan mata kuliah. Pasti kan kelulusan mata kuliah itu, oh, atau nilainya gitu. Pasti sini ada yang saya A, B, C, D. Nanti kan bisa kelihatan kelas kelas misalnya kelas ekonometrika tahun 2020 dia yang A itu segini. Yang yang A juga nambah nih 2021. Oh, A-nya juga nambah nih 2022. Jadi untuk melihat bagaimana perkembangannya. Yang totalnya sifatnya 100%. Macam-macam bentuk-bentuk grafik batang ini. Oke, ini grafik garis. Kalau grafik garis ini untuk time series ya, gampangannya. Untuk teman-teman kalau saya datanya cukup panjang, misalnya puluhan tahun, itu saran saya menggunakan garis instead of batang. Kecuali kalau saya teman-teman mau nge-combo itu nge-combine data grafik batang dengan garis, itu juga bisa. Nanti tergantung bagaimana konteksnya. Untuk identifikasi tren, untuk fungsinya itu garis misalnya untuk mengidentifikasi tren, untuk mengamati perubahannya dari waktu ke waktu, dan juga untuk membandingkan beberapa data. Jadi misalnya untuk membandingkan antara ini apa, percentage of total music sales by method. Oh, misalnya penjualan musik itu dijualnya pakai apa sih metodenya? Ada yang misalnya streaming, download, dan CD purchase. Ternyata kita bisa lihat orang yang nge-streaming itu lebih semakin meningkat. Dia offset dengan si CD purchase. Berarti orang-orang kita bisa menduga bahwa orang yang dia dulunya beli CD, dia akan pindah ke streaming. Gitu. Jadi itu adalah fungsinya untuk membandingkan beberapa data sekaligus. Jadi kita bisa punya dugaan. Ternyata orang-orang yang dulu punya CD bisa jadi dia sekarang streaming. Atau bisa jadi orang yang download juga itu bisa jadi orang streaming juga. Tapi bisa jadi kecenderungannya lebih kuat yang CD purchase pindah ke streaming daripada yang daripada yang download ke streaming. Jadi untuk membandingkan dan melihat trennya naik apa trennya turun. Oke, ini grafik yang grafik lingkaran yang mungkin hampir sama seperti 100% kalau teman-teman menggunakan ini, tapi biasanya dia hanya bisa untuk satu periode waktu tertentu aja, misalnya 2020 aja, 2021, 2022, gitu. Nah, itu membandingkan misalnya kalau di PDB itu ada sektor lapangan usaha, membandingkan misalnya sektor lapangan usaha di suatu daerah itu dominasinya di mana? Lebih dominasi di industri pengolahan atau di pertambangan atau di jasa sebagai contoh. Nah, itu bisa menggunakan grafik lingkaran. Nah, ini yang saya sebut sebagai combo, nge-combine dua jenis grafik yang berbeda. Ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya batang. Ini misalnya sebagai contoh untuk melihat target range itu adalah rencana strategis institusi kementerian. Itu targetnya berapa? Target PK itu adalah perjanjian kinerja. Nah, jadi kita lihat target range-nya berapa, target perjanjian kinerjanya berapa, terus yang realisasi yang garis merah itu adalah realisasinya. Jadi untuk melihat apakah realisasinya itu sudah tercapai sesuai dengan target atau belum. Dan berbagai macam bentuk grafik lainnya yang bisa teman-teman temukan di dalam banyak literatur, banyak jurnal maupun banyak orang. Biasanya yang sering dia ngeluarin visualisasi yang bagus itu di Kompas. Kompas itu punya litbang sendiri dan dia punya semacam apa ya istilahnya ya, model visualisasi data yang enak kalau teman-teman baca. Kalau teman-teman familiar misalnya kemarin itu sempat publish tentang tentang kemiskinan, dan publish tentang kelas menengah. Nah, itu kan sempat ada yang viral yang kelas menengah itu ya. Jadi visualisasi datanya teman-teman bisa belajar di sana. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke stata, sebelum kita memvisualisasikan data adalah penting adalah pastikan datanya itu valid. Sudah bagus-bagus menyajikan data, uang banget, tapi datanya dari nggak tahu sumbernya dari mana. Itu nanti sama aja. Komunikasinya juga nggak oke hasil analisis teman-teman. Kedua, grafik disesuaikan dengan informasi yang akan disampaikan. Teman-teman yang menyampaikan A, oke, strict ke A. Pastikan visualisasi menjawab pertanyaan kalian di A. Kalian tujuannya B, pastikan pertanyaan kalian fokusnya di B. Terus perhatikan bentuk data yang akan ditonjolkan. Jadi pentingnya teman-teman mengetahui nature datanya dan mengetahui trial error tadi adalah untuk menentukan mana yang akan ditonjolkan. Bagi contoh misalnya tadi ingin menonjolkan gap
antara grafik batang tadi mungkin lebih enak pakai yang horizontal sebagai contoh. Menggunakan grafik yang tepat dengan data yang tepat. Jadi jangan sampai data time series kalian mau pakai diagram lingkaran, nggak pas. Datanya tahunan, tapi pakai diagram lingkaran ya nggak bisa divisualisasikan. Terakhir adalah mencantumkan legenda. Nah, nanti kita akan coba belajar itu di Stata. Oke, sebelum kita masuk ke Stata, ada lagi ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada teman-teman silahkan buka Stata. Buka Stata, upload lagi unggah data wh2.dt. Udah bisa ya import ya langsung ya. Masih ini. Oke. Oh, sorry, historinya belum tak hapus karena habis ngolah data. Oke, sudah. Teman-teman buka ya. Mengimpor data, which dua. Oke, jadi pertama kita akan coba melakukan visualisasi data. Nah, tak ceknya dulu. Nah, ini dari skripsi saya. Maksudnya penelitian saya tentang alkohol, drugs gitu. Maksudnya bukan saya yang alkohol ya. Oke. Nah, sebelum kita akan coba melakukan visualisasi grafik batang. Jadi satu hal, ketika teman-teman ingin melakukan visualisasi data dengan menggunakan grafik batang, teman-teman, misalnya apa ya, sebagai contohnya. Nah, sekarang aku belum upload datanya. Ini dia. Nih. Misalnya kita ingin memvisualisasikan berapa sih persentase orang yang sudah menikah dan yang belum menikah. Walaupun kita bisa tag merit gitu ya. Tag merit. Nah, karena kita bisa tag merit gitu kan. Tapi kan kita bisa jadi kalau kayak gini kan nggak eye catching gitu. Maksudnya orang akan oh udah cuma tabel doang. Nah kita bisa membuat itu ke dalam bentuk grafik batang. Nah poinnya ketika kita menggunakan grafik batang di Stata itu adalah kita harus membagi dia yang menikah dan yang belum menikah ke dalam dua variabel yang berbeda. Kalau ini kan kita merit itu kan jadi satu variabel ya. Isinya 0 kalau dia belum menikah, 1 menikah. Nah kalau di Stata kita menampilkannya itu harus dia dibagi menjadi dua. Jadi ada dua variabel yang menikah dan yang variabel belum menikah. Logikanya masuk dulu di situ. Oke. Nah, kita sudah dapat variabel yang menikah. 0 belum menikah, 1 menikah di variabel merit. Kita buat variabel baru yang dia bentuknya 0 kalau menikah, 1 kalau belum menikah. Oke, jadi kita buat itu sebagai dummy variabel 0, 1. 1 ketika dia bernilai 1 ketika dia menyimpan karakteristik informasi di variabel tersebut. Nah, variabelnya belum menikah. Berarti sama dengan satunya adalah kalau dia belum menikah. 0 kalau dia menikah. Oke, logikanya di situ dulu. Sudah masuk? Paham? Oke, kita buat itu. Berarti kita harus membuat variabel kan di sini buat ada satu variabel ya, merit.
Jadi kita buat variabel unmarried. Gimana? Teman-teman kemarin bisa variabel generate? Ya, coba logikanya diputar. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Gimana? Jadi nanti hasilnya akan ada dua variabel, married dan unmarried. Unmarried itu sama dengan 1 kalau dia belum menikah, married sama dengan 1 kalau dia menikah. Coba teman-teman ubah variabel married menjadi variabel unmarried. Jadi ada dua variabel. Logikanya tadi itu. Yang 0 berubah jadi 1, yang 1 berubah menjadi 0. Dan menjadi dua variabel yang berbeda. Oke, waktu 1 menit ya. Satu menit untuk mengubah merit jadi variabel baru unmarried. Tapi merit variabel merit kan tetap ada berbagai cara sebenarnya. Ada beberapa cara untuk kita mengubah itu menjadi variabel unmarried. Oke, sudah teman-teman? Atau masih bingung mengubahnya? Jadi kita pakai conditional, pakai if. Kita conditional if. Can bla 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 bla, if bla 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 bla, replace bla 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 bla, if ini bla 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 sama dengan cuma dua komen aja, dua komen untuk buat variabel. Oke, nah cara paling cepat itu adalah teman-teman buat variabelnya dan unmarried sama dengan paling gampang ya adalah kita buat sama dengan 0. Terus kita replace unmarried sama dengan 1 if marriednya sama dengan 1 apa? Sama dengan 0 apa 1? Sama dengan 0. Kenapa? Karena unmarried isinya adalah yang belum menikah. Sedangkan yang belum menikah, yang married, itu adalah sama dengan 0. Logikanya dapat nggak? Jadi kita ngedefine dulu, 0 itu adalah belum menikah, 1 itu sudah menikah. Kita pengen ubah yang dianya dulunya belum menikah jadi 1, menikah jadi 0. Berarti kan gen unmarried sama dengan 0. Pasti ada kan kegenerate 0 semua kan? Kita replace dia yang sama dengan 1. Kalau meritnya dia sama dengan 0, belum menikah. Kita visualisasikan dulu biar nggak bingung. Oke, sudah ya. 100 changes made. Jadi replace unmarried. Nah, kita akan browse tampilkan yang married dengan unmarried. Benar apa enggak? Yes. Yang married ini, yang married dari yang awalnya 1 berubah jadi 0.
dari yang 0 menjadi 1. Logikanya adalah ketika tadi kita komen gen unmarried sama dengan 0, ini unmarried itu semua isinya 0 semua. Isinya 0 semua. Nah, tapi kita tambah komen tadi replace unmarried sama dengan 1 if meritnya sama dengan 0. Karena kita ingin mengubah orang yang belum menikah dalam bentuk 0 di sini, merit, berubah menjadi 1. Oke, sudah paham atau belum? Logikanya. Jadi logika untuk mengubah variabel itu menjadi angka yang berkebalikan. Gitu. Oke ya, sudah ya, dapat? Oke. Kita akan dapat dua variabel. Dia yang sudah menikah dan yang belum menikah. Masing-masing menjadi dummy variabel. Dan sebenarnya kalau kita total ini semua, itu pasti akan, kalau misalnya kita tambah semua ini ya, ini tambah semua, pasti ini akan isinya 1 semua. Karena dia pasti akan, kalau dia belum menikah, pasti yang lain menikah. Kalau dia yang lain yang menikah, pasti yang lain belum menikah. Jadi pasti akan saling apa? Ini kalau di total dia sama dengan 100%. Gitu. Oke. Nah, kita visualisasikan ini ke dalam bentuk grafik batang. Intinya adalah kita bisa mengubah ini ke dalam dua variabel itu. Nanti kita bisa tambah variabel lainnya. Nah, saya agak lupa juga untuk ini. Oke. Tulis di sini. Oh iya, teman-teman, mana tuh kita belajar do file belum ya? Do file belum? Oke. Oke, nanti dulu aja deh. Teman-teman tulis di bagian komen graph bar nama dua variabel tadi, married, unmarried. Married, unmarried, graph bar, married, unmarried. Kita enter. Yes. Nanti bentuknya akan seperti ini. Awalnya, sebelum kita nanti tambah macam-macam. Jadi ini adalah bentuk persentase. Biru ditambah merah sama dengan 100%. Gitu. Mean of married dan mean of unmarried. Jadi ini melihat persentase. Berarti kita bisa lihat di sini secara visual orang yang menikah lebih banyak dibandingkan orang yang belum menikah. Oke. Sebentar, saya harus mengalih dulu biar gampang. Oke. Agak stop bentar untuk yang ini. Saya mau mengenalkan dulu biar gampang untuk nulis. Teman-teman di sini di bagian atas ada tulisannya do file editor. Ini do file editor di atas, atau yang bentuknya apa ya? Kayak catatan tapi ada kayak pensilnya apa apa ya? Itu diklik. Ada tulisannya do file editor, new do file editor. Nah ini akan muncul gambaran kertas kosong kayak gini. Intinya adalah do file itu adalah membantu teman-teman merecord semua komen yang sudah teman-teman gunakan ketika menggunakan standar. Kalau saya kemarin-kemarin itu kan teman-teman langsung nulisnya di komen ya, tag apa, sama apa, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tutup stacknya, historinya juga hilang. Kan? Nah, tetapi kalau teman-teman mencatatnya itu di dalam file ini, misalnya sum apa, tag apa, generate apa, dan lain sebagainya. Selama file ini disimpan, teman-teman close datanya, teman-teman mengolah data lagi, bisa buka file-nya. Tanpa perlu untuk misalnya teman-teman tulis di catatan apa buku note-nya teman-teman, tag apa sama apa, terus satu-satu kan lama. Teman-teman tulis aja dulu.
Untuk execute-nya gimana? Untuk enter-nya gimana? Nanti di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas. Ada istilahnya di sini harus ditulis dulu ya. Misalnya tag merit misalnya. Oh ya, teman-teman kalau memberikan judul di dalam do file itu bisa menggunakan ini. Ada bintang 2 kali, misalnya ini latihan stata. Ini. Misalnya kita ingin melakukan tab, nah kita tab merit. Nah ini tinggal di blok. Nanti di bagian kanan ini ada tulisannya do. Kayak tombol play, kayak tombol play. Ada tulisan do. Tulisan komennya di blok, terus di klik do. Nanti otomatis dia akan nyetak bullet merit otomatis. Saya nge-summarize merit. Tulisnya di sini, kita tulis di bawahnya sum merit. Kita blok, sorry. Kita blok, terus kita do. Otomatis dia akan keluar. Kayak gitu. Kami menggunakan do file ya. Do file itu untuk menyimpan semua komen perintah-perintah yang pernah teman-teman gunakan di dalam startup. Oke. Kita balik ke yang graph bar tadi. Teman-teman tuliskan graph bar merit unmerit tadi di do file ya. Oke. Nah kita simak dulu. Kita pakai ini, terus kita tulis graph bar merit unmerit. Nah, kalau kita ini blok dan kita execute istilahnya, kita do di sini, maka otomatis dia akan menghasilkan grafik yang tadi. Oke. Jadi kita mainnya pakai do file ini. Ya teman-teman nggak nulisnya bolak-balik di komennya. Oke ya. Oke, merit, merit. Oke, kalau ini kan jelek ya, masih jelek ya visualisasinya ya. Kita apa ya? Kalau kita ubah dulu pertama, kita kasih jarak antara biru dengan merah, misalnya. Oke, kita kasih jarak di situ dengan menggunakan di koma bracket. Terserah, semakin tinggi angkanya semakin jauh jaraknya. Jadi saya biasanya menggunakannya antara 15 sampai 20. Sampai 15. Sorry, 15. Graph bar merit unmerit bracket 15. Jadi kita yang menggunakan Stata tolong dong buatin grafik untuk variabel merit dan unmerit dengan jaraknya tadi adalah 15. Aku nggak tahu ini 15 poin atau 15 cm atau apa gitu. Pokoknya jaraknya 15. Kita execute. Nah, mulai ada jaraknya. Mulai ada jarak di antara biru dan merah. Oh, drama banget. Oke, ada jarak antara yang biru dengan yang merah. Baru ya. Terus apa lagi yang mau kita tambahin? Kita ingin memberikan eh, tambahan misalnya judul atau apa ya? Sebentar, saya urutannya berbeda. Oke, kita ingin nambahin judul di ini. Sorry, mana sih grafiknya? Kita ingin nambahin judul di X title-nya dan di X title-nya sini dan di Y title-nya sini. Oke, itu kita tambahin di sini adalah biasanya Y title aja sih. Kalau X title kan biasanya cuma karena 2. Oke, mungkin kita bisa pakai jenis kelamin. Kita tulisnya adalah X title jenis kelamin. Kok jenis kelamin sih? Status pernikahan. Dan Y title-nya adalah persentase.
Kalau kita execute, oh external, sorry, external does not exist. Oh sorry, external itu harus lebih dari ini, harus lebih dari dua kalau nggak salah. Kita buat y title itu aja, y title itu aja. Oke, kita execute, yes. Di sini sudah muncul judul persentase. Oke, setelah itu apalagi yang pengen kita ubah dari data ini? Misalnya eh, X labelnya, itu yang nol, sorry, Y labelnya yang vertikal itu kita ubah menjadi, kan masih 0, 0,2, 0,4 kan, mau kita ubah itu ke dalam bentuk percentage, persentase, karena kan kita yang persentase kan. Jadi di situ kita ubah menjadi, nah saya lupa di sini Y label, boleh di sini Y label, nol, nol, oke, nol, quote unquote nol. Jadi yang ada di situ kita ubah tadi grafiknya 0,0 jadi 0, misalnya 0,2 menjadi, atau 25 aja misalkan, jadi 25%, misalnya 0,5 menjadi 50%, 0,75 menjadi 75%, dan 1 menjadi 100%. Oke, jadi kita memberikan perintah kepada Stata bahwa Y labelnya itu yang tadi awalnya 0, kita ubah menjadi lebih sederhana, 0,25 jadi 25%, 0,5 menjadi 50%, 0,75 menjadi 75%, 1 menjadi 100%. Nanti otomatis akan mengubah Y labelnya itu tadi. Oke, kita execute di sini. Ya. Oh, nolnya kurang persennya. Kita execute ulang. Oke, sampai sini teman-teman. 0%, 22%, 50%, 75%, 100%. Jadi nanti teman-teman bisa terserah. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa menggunakan visualisasi data ini untuk yang lain, yang dia bentuknya misalnya tidak full 100% misalnya. Kalau ini kan kebetulan biru tambah merah pasti kan 100%. Bisa jadi ini teman-teman menemukan misalnya dia grafik batang biasa gitu, yang dia horizontal nggak 100%. Ya nanti teman-teman bisa mengubah dari 0%-nya sampai 25%, 50%-nya gitu. Untuk mengubah dia si Y label itu. Ada lagi yang mau kita ubah, kita mau ubah judul. Ini kan win of merit, win of unmarried. Kita ubah menjadi X label. Ini X label mas. X label. Title, label, legend, format. Di label basis. Nah, ya title. Oh, sorry, judulnya dulu. Kita nggak tahu ini judulnya apa. Judul si grafiknya. Title apa? Misalnya kita judulnya adalah persentase orang menikah. Menikah dan belum menikah. Kita execute. Nah, ini kan muncul di sini. Judulnya. Saya mau ada subtitle-nya lagi, ada judul di bawah judul. Itu bisa kita tambahkan dari title menjadi subtitle. Misalnya, orang menikah di daerah
X, Y, Z. Ini otomatis di bawahnya akan ada subtitle line, judulnya. Oke. Setelah itu saya ingin nampilin persentase di atas grafik batangnya, di atas batangnya. Nah, kita harus memasukkan ini lah, ini. Kita harus masukin di label bar size ini. Nah, ini saya nggak tahu penjelasannya karena ini sudah format bakunya dari Stata. Di label dalam kurung bar, size dalam kurung small, tutup kurung format percentage 9.2 FC itu format dari statanya sendiri. Disalin dulu aja teman-teman ke file masing-masing. Di label bar size small, sebenarnya small ini bisa kita ganti sih. Kita bisa ganti jadi very small, terus ada pilihannya lupa kok. Nanti ada di bagian edit. Format percentage 9.2 FC ini untuk menampilkan persentase di atas batangnya. Oke. Kalau kita execute, kita do ini, otomatis dia akan muncul ini, angka desimal di atas batangnya. Sebenarnya yang disebut sebagai size small medium ini adalah untuk mengukur besaran dari font ini 0,89 mau fontnya sebesar apa. Kayak gitu. Oke. Satu hal lagi yang belum adalah kita belum ngasih ubah judulnya ini. Judulnya itu kita ubah dengan yang disebut sebagai legend. Nah, kita tulis aja langsung untuk mengubah namanya. Yang gini, terus kita tutup kurung. Nah, tutup kurung ini penting ya. Kurung buka, tutup kurung itu harus pas. Karena kalau enggak nanti Stata akan mereject, nggak akan menampilkan grafiknya. Di sini labelnya kita ganti bahwa yang tadi variabel. Nah, label ini adalah menunjukkan label setiap variabel yang kita masukkan di sini. Kalau misalnya variabel yang di sini ada dua, yang saya blok ini ada dua, merit dan unmerit, berarti labelnya nanti akan cuma ada dua, label satu dan label dua. Jadi dia akan linear antara grafik yang ada di variabel yang ada di sini dengan jumlah label yang di sini. Label yang di sini pertama apa? Label satu adalah merit. Berarti kita kasih ini adalah menikah. Sedangkan untuk yang unmerit kita kasih nama di sini adalah belum menikah. Oke, agent label satu, quote unquote-nya atau tanda petiknya itu harus pas juga, tanda kurungnya juga harus pas. Di sini ada satu, dua, oke, udah pas nih. Oke, disalin dulu aja, legend itu. Ditulis legendnya sampai yang belum menikah, tutup tanda petik, terus tutup kurung dua kali.
Oke, kita coba execute. Hasilnya akan seperti apa? Kita execute. Yang tadi mean of merit berubah menjadi menikah dan belum menikah. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditambahin. Misalnya legend di bawahnya. Kita ingin nampilin sumbernya dari mana. Nah, kita nampilin sumber itu bisa dengan di sini. No? Nah, ini note ini bisa kita gunakan untuk 2 row, 2 atau 3 row atau 4 row. Cara memisah row di note-nya itu adalah dengan tanda petik. Jadi misalnya kita ingin menuliskan di sini sumber data BPS Amerika, Amerika. Terus ini kita tambah quote unquote lagi data tahun 1985. Jadi kita ada dua catatan di bawah yang kita pisahkan dengan quote unquote. Kalau kita execute, nah akan muncul di bawah ini sumber data BPS Amerika dari tahun 1985. Oke, sudah sampai di sini teman-teman visualisasinya, sudah ya. Nah ternyata, oke sudah maksimal nih. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau nambahin atribut apa, pakai komennya sudah cukup. Ada satu hal yang mengganjal adalah persentasenya itu dalam bentuk persen, tapi label yang ada di atas batangnya itu bentuknya desimal. Caranya gimana? Kita edit manual. Karena saya sampai sekarang belum menemukan komen apa yang dia bisa langsung mengubah itu jadi persentase. Itu kalau teman-teman menemukan silakan. Edit manualnya adalah teman-teman klik graph editor di pojok kanan atas sih biasanya itu. Tahu atau kalau yang di Windows saya lupa. Pokoknya tulis graph editor. Oke, ketika graph editor nanti muncul tampilannya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa melakukan editing terhadap grafik yang tampil. Misalnya teman-teman mau memindahkan posisinya. Ini persentasenya terlalu mepet, tarik ke kiri. Oke. Dia agak menjauh. Oke. Ternyata persentasenya itu size-nya terlalu gede. Kita ubah size-nya dari medium small menjadi small. Lebih kecil ya, relatif ya. Nah, kita mau mengubah ini di 0,89 menjadi 89%. Manual ini. Yes. Ya, ini sampai sekarang saya juga belum tahu ya. Cara otomatiknya kayak gimana. Pun saya kalau misalnya menggambarkan grafik juga, kebetulan batangnya sudah banyak, ya manual. Tapi kalau teman-teman menemukan silakan. Kita ubah ini menjadi 11%. Oke. Kita juga bisa mengubah di sini. Menikah ini kita ubah menjadi small juga. Yang belum menikah kita ubah menjadi small juga. Terus ini ternyata kotak birunya itu terlalu lebar. Kita kalau mau ngecilin bisa, caranya kita klik 2 kali. Terus di size-nya ini, tinggal kita ubah dari sisi X size-nya. Kita ubah jadi 5 misalnya. Satunya jadi kita akan ubah jadi 5 juga. Dia akan semakin kecil. Kita ubah jadi 5 juga. Oke.
Oh, ternyata di sini teksnya ada yang kurang nih, kurang angka, biar enak. Kita tambahin angka di depannya. Satu titik, terus ini data tahun 1985, kita tambahin dua titik. Oke, berubah ada angkanya. Oke, habis ini misalnya sudah saya teman-teman mau memvariasikan warnanya juga bisa. Aku nggak senang biru, aku senangnya misalnya apa? Red atau purple atau marun gitu ya, atau grey lah. Tidak berubah jadi grey. Cuma warnanya terbatas ya, bukan tipe-tipe kayak award yang bisa warnanya di macam-macam gitu. Tapi kalau di sini warnanya sesuai dengan ini ya, ketersediaannya. Kita mau warna apa ya, stone, sand, misalnya warna sand. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah kita stop graph editor. Graph editor kita ulang ini. Ini kita eh, biasanya kalau save don't save itu adalah untuk menyimpan ke dalam file kita, foldernya kita. Tapi kalau kita kliknya don't save ini, otomatis dia akan tetap kayak gini, kayak gitu. Gimana kita masukin ke Word-nya? Otomatis ya udah kita tulis aja, kita copy aja langsung. Kita copy, terus kita geser ke sini. Misalnya kita tambahin di sini kosongan gitu, terus kita paste. Otomatis dia sudah masuk. Ke dalam PPT, ke dalam Word, itu bisa langsung di copy paste. Cuma kalau teman-teman mau menghilangkan backgroundnya, itu harus di paste-nya as PNG atau JPEG. Nah, ini sebagai contoh, kita hapus dulu, kita paste spatial, kita as picture. Pokoknya di paste as picture. Terus nanti kayak gini, teman-teman bisa menghilangkan backgroundnya. Saya transparan, kan lebih enak gitu ya dibandingkan ada backgroundnya. Oke, kayak gini. Ini bisa dimasukin ke Word, bisa dimasukin ke Excel juga buatin juga. Bisa dimasukin ke PPT, ke Word, dan nanti bentuknya bisa macam-macam. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk membuat grafik batangnya ini. Ini grafik batangnya ini masih ya sebagai alternatif gitu ya, teman-teman kalau misalnya mau menggunakan Stata sebagai salah satu cara untuk memvisualisasikan data yang teman-teman punya. Nah, ini kan pilihan juga. Teman-teman menggambarkan itu menjadi grafik batang atau teman-teman menampilkan itu sebagai sebuah tabel. Karena nanti tergantung dari teman-teman enaknya seperti apa untuk menggambarkan visualisasinya. Baik lagi ke bagaimana teman-teman ingin menyederhanakan komunikasi itu kepada pembaca. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan ini? Oke, kalau nggak ada, oh, gimana Pak? Oh, statanya banyak kasih berapa? 17 ya? Soalnya saya 17, ini berapa ya? Lupa ya. Bentar, sebentar. Harusnya ketika starter 17. Nah, ada yang dia, kalau nggak salah ada yang dia, saya agak lupa caranya, cuma dia bisa kalau saya dijadiin satu kayak gini.
Bisa, mungkin sama Mbak Ilan. Ada yang dia kepisah window, kepisah apa, apa ya, window lain gitu ya. Ada yang jadi satu. Ya sudah, Mbak. Sudah, ya. Bisa digabung ya. Ini gambarannya. Oke, kita coba exercise menggambarkan, teman-teman bisa membuat grafiknya atau enggak. Nah, kita sudah tahu logikanya ya. Ketika kita ingin membuat dua batang yang berbeda, ini harus dua variabel yang berbeda. Berarti kan bentuknya akan jadi dummy variabel 01, 01. Oke. Sekarang eh, coba kita bisa menggambarkan itu menjadi misalnya 3. Sebagai contoh misalnya kita coba ini buat latihan 20 menit mungkin ya. Eh, pengen lihat distribusinya si wedge dulu. Wedge. Oke, ya. Eh, saya ingin teman-teman memvisualisasikan dengan logik yang sama, tetapi ini akan cukup menantang teman-teman. Dengan logik yang sama, saya ingin teman-teman menggambarkan grafik batang untuk wedge. Tapi wedge-nya kita buat menjadi kategori. Kategorinya adalah yang 0 sampai kategori 1 adalah yang dia pendapatnya 0 sampai 500. Kategori 2 adalah 501 sampai 1000. Kategori 3 adalah 1001, sorry, lebih dari 1000. Pertama, sebelum kita membuat grafik batang adalah kita mengkonstruksi variabelnya. Jadi coba ingin teman-teman nge-generate variabel. Kalau yang dia pendapatnya 0 sampai 500, dia sama dengan 1. Kalau dia eh, sorry. Kita buat ini jadi 3 variabel yang berbeda. 3 variabel yang berbeda. Jadi misalnya anggap weight 1, weight 2, weight 3. Ini kita namakan aja biar gampang. Sorry. Ini weight 1, ini weight 2, ini weight 3. Jadi nanti output kita adalah di sini adalah weight. Weight-nya berapa nih? Misalnya 0 sampai misalnya ini paling tinggi 10.000, 5.000 misalnya. Nanti di sini ada 3 kategori ini. Ini saya nggak tahu ya gambarnya akan seperti apa ya. Tapi dugaan saya ini adalah weight 1, ini adalah weight 2, dan ini adalah weight 3. Oke. Coba teman-teman exercise dengan logika yang sama tadi, menggambarkan grafik batang, mengkategorisasikan weight 1, weight 2, weight 3 dengan definisi weight 1 itu adalah 0 sampai 500, weight 2 adalah 501 sampai 1000, weight 3 adalah lebih dari 1000. Kuncinya adalah kita mengubah variabel weight tadi ke dalam 3 variabel yang masing-masing ini 0 atau 1. 0 atau 1. 0 atau logikanya paham?
Jadi ini main logika. Orang yang dia pendapatannya 0 sampai 500, kita buat variabel weight 1 yang dia nilainya 1 kalau pendapatannya 0 sampai 500. Yang kedua, untuk variabel weight 2, kita ubah mereka yang sama dengan 1 adalah mereka yang pendapatannya antara 501 sampai 1000. Terakhir, untuk mereka yang pendapatannya lebih dari 1000, kita kasih tanda dia sama dengan 1. Sisanya berapa? 0. Oke, kita kasih waktu 20 menit, 15 menit, teman-teman, untuk sampai pada titik menggambarkan grafik yang seperti menikah belum menikah tadi. Oke, kita tunggu sampai setengah 6 menit. Jadi pertama, teman-teman membuat variabelnya dulu, pakai conditional itu jelas. If apa, if lebih besar sama dengan if ini dan apa. Saya tulis saja klasifikasinya di sini ya. Jadi nanti weight 1, weight 2, weight 3 itu menjadi dummy variable, menjadi 01 semua. 01, 01, 01 isinya. Jadi output akhirnya adalah kita bisa mengetahui berapa persen orang yang pendapatannya di 0 sampai 500, berapa persen orang yang pendapatannya 500 sampai 1000, dan berapa persen orang yang pendapatannya lebih dari 1000. Ya. Dapat sampai sana, teman-teman, untuk exercise. Oh ya, teman-teman, yang menjadi perhatian adalah ketika kita ngerang ini posisinya di tuker-tuker itu nggak berpengaruh. Jadi mau tulisan title ini di depan, bergapnya di akhir itu nggak masalah. Yang penting adalah semua itu ada di setelah koma. Setelah koma dari nama variabel. Harusnya nanti ada penugasan juga ya untuk salah satu persyaratan untuk sertifikat kalau nggak salah. Jadi mungkin kita kasih di saya kasih di akhir di pertemuan ketiga. Jarak pengumpulannya mungkin seminggu ya. Jadi buat exercise teman-teman untuk melakukan. Nanti tidak dengan data which 2. Jadi kita pakai data yang lain untuk visualisasinya. Nah, untuk pengerjaannya. Tiga menit lagi teman-teman sudah sampai bisa memvisualisasikan datanya. Ini perlu mengingat-ingat komen yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Gen, gen, replace, terus kita pakai bantuan dan atau, terus lebih dari sama dengan, atau kurang dari, lebih dari, apa sama dengan. Oke, ada yang sudah dapat? Ada yang sudah sampai dapat grafiknya? Sudah ada? Nanti kita akan coba satu-satu prosesnya by step di file. Oke.
Sudah 5.30. Sudah 5.30, teman-teman. Kita akan mulai. Kita akan mulai untuk mengetik itu di depan. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat 3 variabel ini. Oke. Yang pertama jelas kita menggunakan gen wage 1 sama dengan 0. Terserah mau mulai dari mana. Lalu kita replace wage 1 sama dengan 1 if conditional pertama apa tuh? Bahwa dia kalau misalnya 0 sampai 500 dia sama dengan 1. Berarti replace wage 1 sama dengan 1 if wage ya yang kita alami ya, upah itu, if wage kurang dari sama dengan 500, kurang dari sama dengan 500 gitu. Oke, sampai sini dulu bagiannya masuk ya. Oke, kita jangan execute dulu, kita buat baru lagi. Gen wage 2 sama dengan 0. Replace wage 2 sama dengan 1 if wage, gimana misalnya? If wage lebih dari 500 dan kurang dari sama dengan 1000. Oke, ada yang bingung nggak di sini? Jadi ada 2 kondisional ya. Oh, dan ini sorry, dan wage-nya ini harus 2 kali. Nah. Jadi yang pertama ada 1 kondisional, if-nya wage-nya kurang dari 500, yang kedua kondisionalnya 2 kali. Kalau misalnya kita cuma nulis lebih dari 500, berarti semua yang 500 itu terklasifikasi menjadi 1. Nah, untuk menghindari hal tersebut, karena kita kan mau 501 sampai 1000, maka kita tambah kondisional kedua. Kondisional kedua adalah jika wage-nya tadi lebih dari 500, tetapi wage-nya itu harus kurang dari sama dengan 1000. Jadi kondisionalnya 2 kali. Oke, sampai di situ masih mengikuti? Bisa mengikuti? Oke, kita langsung ke wage 3. Dan wage 3 sama dengan 0. Replace wage 3 sama dengan 1 if wage-nya lebih dari 1000. Oke, kita sudah dapat bagiannya untuk masing-masing wage-nya ya. Kita akan coba untuk buat. Kita copy paste di sini. Kita tulis di sini adalah wage 1, wage 2, wage 3. Variabelnya tetap sama, persentasenya juga tetap sama. Ini terserah teman-teman mau mengubah dari misalnya 0 jadi 0,2, 0,4, 0,6 misalnya seperti itu. Tapi kita coba untuk yang ini aja. Titelnya kita ubah menjadi, misalnya kita ubah menjadi distribusi pendapatan individu. Di daerah XYZ misalnya, sama ya. Kita biarkan saja yang di label ini. Legendnya karena ini cuma 2, kita revisi dulu yang ini. Kita masukkan aja, berarti yang 1 itu adalah wage 1 tadi apa? Ya, kurang dari kurang dari USD 500. Terus untuk yang label 2 adalah yang dia USD 500. Nah, kurang dari sama dengan ini. Kurang dari sama dengan USD 500. USD 501 sampai USD 1000. Tambah lagi di sini. Karena ada 3 toh.
tambah lagi dia label 3, kita pakai buka buka tanda petik adalah dia yang lebih dari USD 1000. Sumbernya data BPS Amerika misalnya, datanya tahun 1985. Oke, kita kasih angka di sini. Ini 2. Oke. Oke, kita sudah dapat kodenya ini. Nah, kita mulai execute-nya adalah kita blok semuanya ini. Kita execute. Yes, jadi kita bisa melihat datanya. Oh, nah ini yang disebut sebagai trial and error. Jaraknya itu terlalu tinggi ya, dengan yang paling atas toh, itu bisa kita turunin 100%-nya misalnya. Kita hanya misalnya 75% aja, nggak usah 100%, biar kita bisa kelihatan. Ini karena kejauhan ya. Kita ubah ini sampingnya kita hapus aja ini. Terus kita execute lagi yang ini. Nah, akan lebih kelihatan, nggak terlalu ke bawah banget. Nah, ini tinggal diedit ya. Tinggal diedit ini jadi 10%, 52%, 38%. Berarti interpretasinya kita gimana ini? Orang yang pendapatannya kurang dari 500 US dollar itu ada berapa persen? Ada cuma 10%. Orang yang pendapatannya dia USD 501 sampai 1000 ada 52%. Misalnya yang lebih dari 1000 ada 38%. Oke, sampai di sini ada kesulitan teman-teman? Kita ini sampai 545 aja, ya teman-teman di waktu buat beli takjil atau apa? Maghribnya itu 553 ya, 52. Oh, ada snack juga nanti itu Pak. Juga nanti bisa juga. Oke, ada kesulitan teman-teman sampai sini? Sampai bisa menghasilkan grafik ini? Jadi ini gambaran yang cukup mudah untuk teman-teman memvisualisasikan gambar. Dan ini tinggal diedit aja gitu ya. Diedit jadi 10%, 52, 38. Ini sebenarnya juga bisa dikecilin sih. Dikecilin. Cara kecilin yang bagian legend ini itu adalah sebentar, size small, row, ya, row. Ada di sini sebentar, rows-nya. Oke, kita masukkan. Kalau misalnya di sini kan kita dapat grafiknya itu legendnya ada 2 baris ya. Cuma aku pengen misalnya legendnya cuma satu baris, jadi 3 baris aja, 3 baris. Itu kita tambahkan di bagian label ini. Sebelum tutup kurung terakhir, kita tulis rows 3. Nanti otomatis legendnya tadi itu akan menjadi tumpuk 3. Menjadi 3 baris. Oke, kita execute di sini. Nah, otomatis jadi 3 baris dia. Atau mungkin kalau mau lebih gampang dijadikan 1 baris bisa juga. 1 baris ini, cuma nanti yang ini 3 kotak ini diperkecil tadi size-nya. Itu juga bisa. Cuma saya mungkin preferensinya nanti akan, kalau misalnya kayak gini kasusnya, pasti saya akan coba untuk membuat ini jadi 1 baris saja, tapi ininya diperkecil. Itu akan lebih enak ya daripada ini. Karena kan terlihat itu legendnya terlalu besar ya, kegedean dibandingkan relatif terhadap atasnya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah basic untuk teman-teman bisa melakukan visualisasi data menggunakan stata. Termasuk untuk bagian belakang ini ada bar gap, ada X label, Y title, dan lain sebagainya. Itu adalah basic comment ketika teman-teman ingin mendapatkan atribut ketika ingin membangun sebuah grafik di stata. Nah, tadi sebenarnya teman-teman
Sebenarnya karena waktu aja, teman-teman bisa coba exercise di rumah untuk menggunakan data yang sifatnya time series. Time series itu adalah data yang dia overtime. Jadi ada tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Cuma, ini satu catatan, teman-teman. Ini mungkin saya belum akan menampilkan, cuma saya akan menyampaikan secara lisan saja. Sebelum teman-teman melakukan visualisasi data untuk data time series, teman-teman harus melakukan declare ke Stata bahwa data yang teman-teman gunakan itu adalah data time series, data yang sifatnya apa, tahun ke tahun. Itu yang disebut sebagai TS set. TS set. Jadi komen TS set. TS set. Jadi misalnya sebagai contoh, ditulisnya jadi spesial. Oh sorry, ini. Saya agak lupa datanya pakai yang mana ya kalau di data set yang pernah saya berikan yang Goodreads. Cuma nanti ketika teman-teman ingin melakukan penggunaan data time series, teman-teman harus declare itu sebagai data time series dengan menuliskannya TSR dan variabel yang menunjukkan tahun atau time. Jadi ketika teman-teman menggunakan dataset yang sifatnya time series, misalnya kalau teman-teman sebagai contoh, gambarannya begini deh. Atau kita clear all dulu ini, kita clear all dulu. Kita buat misalnya variabel baru, misalnya gen tahun sama dengan titik. Terus gen usia. Saya sebagai contoh terus kita edit di sini. Edit mode. Nah, tahunnya ini, oh sorry, bukan usia. Misalnya inflasi sebagai contoh. Ini usia inflasi. Oh, ya inflasi. Kita edit di sini sebagai contoh untuk menunjukkan aja ya. Misalnya ini tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 2016, 2017, 2018, 2019, sampai 2023. Oke, ini sebagai contoh ya. Terus ini inflasinya misalnya 3,2, ini random aja ya. 3,2, 3,4, 4, misalnya terus ini 3,5, 3,4, terus misalnya ini jadi 3, 2,9, 3, 2,8, 3, 3 misalnya. Terus 3,2, ini turun dari 2,5, terus saya jadi 2,7, 2,8. Oke, kita punya data yang dia merupakan data inflasi dengan variabel tahun ini sebagai variabel yang menunjukkan tahun, time, waktunya. Sedangkan di kanan itu dari inflasinya. Nah, kita sebelum melakukan visualisasi data seperti ini, kita harus mendeklar bahwa dataset kita adalah merupakan dataset time series. Caranya adalah di bagian komen ini kita tulis di asset variabel yang menunjukkan spasi, variabel yang menunjukkan tahun. Variabel yang menunjukkan tahun itu atau waktu itu adalah yang variabel tahun. Jadi di asset tahun kita ngedeclare bahwa ada time variabel tahun itu antara 2010 sampai 2023 dengan deltanya itu adalah 1 unit. Jadi 1 unit itu adalah setiap tahun dari 2010 sampai 2023. Nah, membuat grafik time series-nya itu sebenarnya gampang. Kalau nggak salah itu kita menggunakan TS line. TS line untuk saya nggak lupa inflasi. Nah, S. Jadi tulisannya adalah TS line inflasi. Nanti akan memunculkan grafik seperti ini. Nanti atributnya tinggal teman-teman tambahin di belakang. Yang kayak tadi ada bar, bukan bar kan nggak mungkin. Y title-nya, title note, subtitle, Y label-nya dan lain sebagainya. Tinggal tambahin teman-teman dengan yang teman-teman pelajari tadi di yang grafik belakang. Kayak gitu.
Nanti akan ketahuan. Mungkin 2010 sampai 2023 gitu. Yang akan ketahuan. Nah, ya ini kan kita akan ketahuan trennya akan seperti apa datanya. Kalau yang ini berarti trennya dia semakin menurun. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau exercise lagi, bentuk grafik, teman-teman bisa menggunakan memasukkannya secara manual itu di bagian sini, grafik. Nah, itu di sini ada banyak jenis grafik yang teman-teman bisa gunakan. Histogram, pie chart, dot chart, bar chart, time series graph, plot, survival analysis, dan sebagainya. Ini kalau misalnya lebih advance ya, kalau misalnya pakai survival analysis. Oke, kayak gitu teman-teman untuk visualisasi data kali ini. Ada pertanyaan? Ya udah capek ya mau buka ya. Oke, kita minggu depan kita akan masuk ke regresi, korelasi, uji T, dan ANOVA untuk menguji penarikan kesimpulan. Statistik ini kan mulai masuk ke statistik inferensial, tapi masih parametrik. Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sesi kedua ini. Kita masih ada satu sesi lagi besok minggu depan di hari Rabu sama. Kita akan belajar lebih banyak eksplorasi tentang OLS, korelasi, uji T, dan macam-macam. Teman-teman bisa melakukan exercise ini di rumah juga karena ini bisa dipelajari. Dengan manual booknya Stata juga ada. Jadi teman-teman cari aja di Stata Forum atau apa itu banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan data ini atau visualisasi data dengan menggunakan Stata. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka puasa teman-teman.